Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan di mana pelajaran kita pada pagi hari ini mempelajari sebuah bab yang sangat besar, bab yang berjudul Al-Wala wal Bara. Bab yang berjudul Al-Wala wal Bara. Al-Wala singkatnya ialah berloyalitas. Al-Wala singkatnya ialah berloyalitas. Sedangkan Al-Bara singkatnya adalah berlepas diri. Al-Bara singkatnya adalah berlepas diri. Ini merupakan salah satu pembahasan besar dalam tauhid tentang Al-Wala dan Al-Bara, yang berloyalitas dan berlepas diri. Artinya pada pembahasan ini seorang hamba dituntut untuk memahami ya kepada siapa dia mesti berloyalitas dan kepada siapa dia mesti berlepas diri. Singkatnya, pembahasan Al-Wala wal Bara ini ialah pembahasan tentang cinta dan benci. Kepada siapa seorang muslim hendaknya mencintai dan kepada siapa seorang muslim hendaknya membenci, agar dia tepat di dalam cinta dan bencinya. Dia harus mencintai apa dan siapa yang memang harus dicintai. Kita ulang. Dia harus mencintai apa dan siapa yang memang harus dicintai, dan dia harus membenci apa dan siapa yang memang harus dibenci. Dan jangan sampai tertukar atau terbalik, mencintai sesuatu yang sebetulnya mencintai sesuatu yang seharusnya dibenci, ya, dan membenci sesuatu yang harusnya dicintai. Ini salah, ini keliru. Jadi pembahasan tentang Al-Wala wal Bara ini adalah pembahasan yang tujuannya ialah seorang muslim dapat memahami ya apa dan siapa yang mesti dia cintai, serta apa dan siapa yang mesti dia benci. Jangan dibalik tadi ya, jangan dibalik. Jangan sampai sesuatu yang harusnya dicintai malah dibenci, dan jangan sampai sesuatu yang harusnya dibenci malah dicintai. Itu. Jadi ini pembahasan penting yang setelah memahami bab ini seorang muslim akan paham kepada siapa dia harus berpihak. Ya, seorang muslim akan paham kepada siapa dia harus berpihak, dan dia akan paham kepada siapa dia harus bermusuhan. Ya, dia akan paham kepada siapa dia harus bermusuhan.
Jadi jangan sampai salah dalam berpihak dan juga jangan sampai salah dalam bermusuhan. Ah, itu. Ya, ini pembahasan tentang al-wala wal bara. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kita mulai dengan al-wala, ya. Kita mulai dengan pengertian al-wala, ya. Subbahasan yang pertama ialah pengertian al-wala, ya. Definisi atau pengertian al-wala. Apa yang kita maksud dengan al-wala di sini? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa al-wala yang dimaksud adalah mencintai segala apa yang Allah cintai. Mencintai segala apa yang Allah cintai. Baik berupa keyakinan, ya, baik berupa keyakinan, perkataan, perbuatan, orang, dan lainnya. Kita ulang, al-wala adalah mencintai segala apa yang Allah cintai, baik berupa keyakinan, perkataan, perbuatan, orang, dan lainnya. Ini pengertian al-wala. Tadi ya, al-wala singkatnya ialah berloyalitas atau memberikan kecintaan. Dan ternyata ya, acuan atau patokan yang benar di dalam memberikan al-wala, loyalitas dan cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi acuan, patokan, barometernya ialah kembali kepada Allah. Ya, apa yang mesti diberikan kecintaan dan apa yang mesti diberikan loyalitas itu kembali kepada Allah. Artinya yang dicintai oleh seorang mukmin yang bertauhid adalah segala apa yang Allah cintai. Itu. Jadi ya, apapun dan siapapun, jika itu Allah cintai, maka wajib atas seorang hamba untuk ikut mencintai. Itu maksudnya al-wala, ya. Jadi acuan, barometer kembalinya kepada Allah, ya. Demikian. Jadi apa yang mesti dicintai dan siapa yang mesti dicintai? Jawabnya segala apa yang Allah cintai. Ya, artinya wajib atas seorang hamba yang mukmin yang bertauhid untuk ikut mencintai segala apa yang memang Allah sendiri mencintainya. Jangan sampai seorang hamba justru berlepas diri atau memberikan kebencian kepada hal yang sebetulnya Allah cintai. Itu. Jadi di antara tuntutan iman, tuntutan tauhid ialah mencintai segala apa yang Allah cintai. Demikian. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, malah membenci apa yang Allah cintai. Ini nggak benar. Ini tidak sejalan dengan iman, tidak sejalan dengan tauhid. Harusnya dia mencintai segala apa yang Allah cintai. Demikian. Artinya segala apa yang Allah cintai, dia harus ikut mencintainya, bukan malah membencinya. Nah tadi, ya, timbul pertanyaan, segala apa yang Allah cintai ini mencakup apa saja? Jawabnya tadi, bisa berupa keyakinan, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa orang dan selainnya. Yang kita sebutkan contohnya di sini cakupannya 4 tadi. Ya. Keyakinan, perkataan, perbuatan, dan orang. Ini 4 cakupan diantaranya dari apa yang Allah cintai. Ya. Keyakinan, perkataan, perbuatan, dan orang. Artinya, ya, segala bentuk keyakinan
yang itu Allah cintai, maka seorang hamba pun wajib ikut mencintai keyakinan tersebut, bukan malah membencinya. Demikian pula perkataan. Setiap perkataan yang Allah sendiri mencintai perkataan tersebut, maka seorang hamba wajib apa? Wajib mencintai, ya, segala perkataan yang memang Allah cintai. Jangan dibenci. Tadi berikutnya apa? Perbuatan. Setiap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba pun mesti ikut mencintainya. Yang keempat tadi, orang atau hamba. Artinya setiap hamba yang Allah sendiri mencintainya, maka seorang hamba wajib apa? Ikut mencintai hamba tersebut, bukan malah dibenci. Ini namanya al-wala, mencintai segala apa yang Allah cintai. Bisa berupa keyakinan, perkataan, perbuatan, atau hamba, ya, lebih umumnya hamba, ya, ada demikian. Baik, ini, ya. Nah, al-wala ini, ya, mencintai segala apa yang Allah cintai, mengharuskan untuk membela dan berloyalitas kepada Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, dan kaum muslimin. Ini tuntutannya, ini konsekuensinya dari mencintai segala apa yang Allah cintai, yaitu seorang hamba mesti memberikan pembelaan, loyalitas, ya, itu dia mesti berpihak kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada agama Islam, dan juga kepada kaum muslimin. Ini, ya, tuntutan, konsekuensi dari al-wala. Jika memang betul seorang hamba, ya, dia mengaku mencintai segala apa yang Allah cintai, maka dituntut darinya untuk berpihak, untuk membela dan berloyalitas kepada siapa? Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, dan kaum muslimin. Disinilah seorang hamba berpihak. Itu, ya, ini nih, agar jangan salah sikap dalam hidup. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid, ya. Seorang muslim, seorang hamba harus paham kepada siapa dan di atas apa dia harus berpihak. Itu, dia harus berpihak, ya, dia harus membela dan berloyalitas kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, dan juga kepada kaum muslimin. Itu, ya, disinilah dia berpihak, bukan malah menjauh, bukan malah berlepas diri, bukan malah membenci. Justru disinilah yang benar hendaknya seorang hamba berpihak, ya. Itu dalilnya surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ya, ini Al-Maidah ayat 55-nya. Allah berfirman, sejatinya wali kalian, yakni pihak yang hendaknya kalian berloyalitas kepadanya, hanyalah Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman, yang mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, sembari mereka, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, kepada inilah hendaknya orang yang beriman berpihak dan berloyalitas.
Kepada siapa? Allah. Kepada siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi? Kepada kaum mukminin. Nah, itu. Di sini ya, hendaknya seorang muslim berpihak, berloyalitas, ya. Loyalitas dia hanya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu. Ini Allah Ta'ala menggunakan kata innama. Innama di sini memberikan makna pembatasan, ya, bahwa hendaknya hanya ini saja, ya, yang hendaknya diberikan loyalitas oleh seorang hamba yang mengaku beriman. Loyalitas dia hanya kepada Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-56, Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Artinya, dan barang siapa yang berwala, berloyalitasnya itu kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka ketahuilah, sesungguhnya hizbullah, golongan Allah, para pengikut Allah, humul ghalibun, mereka itulah yang akan meraih apa? Kemenangan. Nah, ini. Lihat, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat menjadi tuntutan iman dan tuntutan tauhid. Ya, setiap orang yang mengaku beriman dan bertauhid dituntut untuk berpihak hanya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kaum mukminin. Itu. Dan Allah janjikan kalau itu yang dilakukan, walaknya itu hanya kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kaum mukminin. Allah mengatakan fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah janjikan apa? Kemenangan, kejayaan, kemuliaan, ya, bagi mereka yang memberikan wala dengan benar. Itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Bismillah. Jadi, setelah memahami prinsip yang sangat besar ini, jangan lagi seorang muslim salah dalam berpihak. Itu. Jangan lagi seorang muslim salah dalam berpihak. Ya, demikian. Nanti kita sebutkan berbagai contoh-contohnya. Dan ini fenomena nyata. Ada orang-orang yang KTP-nya Islam, mengaku muslim, tapi ngaco. Ya, kemana dia berpihak? Itu. Contoh sederhana yang paling mudah dipahami, adanya oknum-oknum yang berKTP Islam, mengaku muslim, ya, itu betul-betul menjaga, melindungi gereja, tapi mendemo dan menghalangi pembangunan masjid. Bodoh ini. Ini bodoh ini. Ini kesesatan ini, penyimpangan ini. Gak ngerti akidah al-wala wal bara itu. Ya, aneh ini. Demikian. Pakai embel-embel nama ormas Islam lagi. Itu. Tapi tidak mengerti kepada siapa seharusnya dia berpihak. Itu. Kepada siapa dia harusnya memberikan pembelaan. Itu. Loyalitas. Demikian. Ini aneh ini. Ya, ini aneh sekali, luar biasa. Ya. Tempat-tempat kekufuran malah dijaga betul, dimuliakan, dihormati. Ya. Tapi pembangunan rumah-rumah Allah dihalang-halangi, bahkan didemo. Majelis-majelis ilmu yang mendakwahkan tauhid dan sunnah malah dihalang-halangi. Itu. Ini nggak benar ini. Ya. Ini namanya tidak paham kepada siapa dia harus berpihak. Itu.
Makanya cukup tadi baca tadi ya Al-Maidah ayat berapa tadi? 55 sampai 56. Baca ayat. Baik, jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Sekarang kita ke sisi yang kedua yaitu al-bara ya. Ini dari sisi pengertian dulu. Nanti rinciannya lebih lanjut. Ya. Sekarang kita ke pengertian al-bara. Ya. Al-bara yang dimaksud di sini pengertiannya adalah membenci segala apa yang Allah benci. Kebalikan dari al-wala. Kalau al-wala tadi mencintai segala apa yang Allah cintai. Al-bara ya sebaliknya, membenci segala apa yang Allah benci. Lagi-lagi sama seperti al-wala. Al-bara pun juga demikian. Acuan, patokan, barometernya itu kembali kepada Allah. Jadi kalau ditanya apa dan siapa yang harus dibenci, jawabnya ya segala apa yang Allah benci. Itu kewajiban atas setiap hamba. Kalau dia mengaku beriman, dia mengaku bertauhid, dia wajib ikut membenci apa yang memang sudah Allah benci. Dia wajib membenci segala apa yang Allah sendiri membencinya. Itu. Jangan malah melawan dan menentang. Ya, jangan malah melawan dan menentang. Apa yang Allah cintai malah dibenci. Ya, ada demikian. Apa yang Allah benci malah dicintai. Ini ngaco ini. Allah mencintai pembangunan masjid. Harusnya apa? Dicintai. Ada demikian. Allah membenci segala tempat-tempat kekufuran. Harusnya apa? Ya ikut dibenci. Jangan dibalik ini. Apa yang Allah cintai dibenci, apa yang Allah benci malah dicintai. Ini akidah al-wala wal bara. Baik. Ya, contoh tadi. Ya. Jadi pengertian al-bara ya, membenci segala apa yang Allah benci. Cakupannya sama seperti al-wala. Baik berupa keyakinan, ya, perkataan, perbuatan dan hamba. Ya. Ya, jadi cakupannya sama seperti di al-wala. Mencakup keyakinan, keyakinan, perkataan, perbuatan, hamba dan selainnya. Itu. Baik, itu. Artinya setiap keyakinan, perkataan, perbuatan dan hamba yang Allah benci, maka wajib atas kita untuk apa? Ikut membenci, bukan malah mencintai. Baik. Nah, konsekuensinya apa? Tuntutannya dari ini, dari membenci apa yang Allah benci, ya. Tuntutan konsekuensi dari membenci segala apa yang Allah benci ialah mengharuskan untuk menjauhi dan memusuhi para musuh Allah. Ini tuntutannya ini. Ini tuntutannya, ini konsekuensinya dari membenci segala apa yang Allah benci. Seorang hamba yang beriman, yang bertauhid dituntut untuk menjauhi dan memusuhi para musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musuhnya kaum muslimin. Ini ya tuntutannya. Ya. Jelas. Kepada siapa dia harus berlepas diri, kepada siapa dia harus bermusuhan, ya, demikian. Dia wajib memusuhi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musuh-musuh kaum muslimin. Itu. Jadikan musuh, bukan malah jadikan kawan dekat. Demikian. Ini tuntutan dari al-bara. Demikian. Baik jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Di antara dalilnya surat Al-Mumtahanah
Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. Al-Mumtahanah ayat 4. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, ayatnya cukup panjang, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Pada siapa? Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan orang-orang yang beriman. Apa teladannya? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tatkala mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman yang bersama beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian semua. Tuh, ini kepada kaumnya yang kafir, kepada kaumnya yang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman bersama beliau tegas mengatakan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semua. Ah, itu bura'a, ya, dari kata bara, berlepas diri, kontra dan mengingkari. Ah, itu lawan dari al-wala. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan ya pengikut-pengikut beliau, tegas mengatakan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semua. Itu nggak cuma itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pun berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Tuh, ini namanya akidah tanpa basa-basi. Ya, ini akidah tanpa basa-basi. Tegas, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Ini orang-orang teladan dalam tauhid. Ya, tegas mengatakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semua dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Itu. Lanjut, ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Ya, perhatikan lanjutannya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, dan telah tampak, telah nyata, telah jelas antara kami dengan kalian adanya al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian ikut beriman kepada Allah saja. Tuh, ini ayat Al-Quran ini. Ini ayat Al-Quran, Al-Mumtahanah ayat berapa tadi? Ayat 4, ya, Al-Mumtahanah ayat 4. Ayat. Jangan lagi setelah mendengar penjelasan seperti ini, wah, ini ujaran kebencian katanya. Ini ajaran radikul katanya. Ini orang-orang yang ngomong begini ini nggak baca Quran. Itu. Orang-orang yang ngomong seperti itu tidak baca Al-Quran. Kalau betul ngaji baca Al-Quran, jelas ini akidah al-wala wal bara. Seolah-olah ayat ini seperti baru didengar, ya. Seolah-olah ayat ini seperti baru didengar. Ya, ada demikian. Padahal ayat ini sudah turun lama, kurang lebih 14 abad yang lalu. Cuma ya tidak sedikit dari umat Islam yang tidak melek, ya, tentang akidah ini. Itu. Perhatikan tuh. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi pernyataan tegas, sikap tegas Nabi Ibrahim tadi alaihissalam bersama para pengikut beliau yang beriman, itu Allah katakan sebagai apa? Uswatun
hasanah. Teladan yang baik. Nah, itu. Jadi orang seberang bilangnya ini ajaran radikal, Allah bilangnya apa? Uswatun hasanah. Nah, itu. Ya, ada demikian. Allah bilang ini uswatun hasanah. Ini teladan contoh yang hasanah, yang baik. Ya, tadi Allah katakan di awal ayat, ya, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian tuh, untuk kita semua, hamba-hamba Allah, telah ada apa? Teladan yang baik pada siapa? Pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut beliau. Apa teladan baiknya? Tadi pernyataan sikap tadi. Pernyataan sikap tadi tegas al-bara kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah. Ah, itu. Tadi tidak pakai bahasa basi tadi kalimatnya. Jelas gamblang, ini masalah akidah. Ya. Tadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya mengatakan, kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan kami juga berlepas diri, ya, dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya kami, ya, kami berlepas diri dari agama keyakinan yang kalian anut. Gitu. Jadi ini menarik nih, dari ayat tadi kita menarik kesimpulan bahwa berlepas diri itu bukan cuma dari ajaran agama kekafirannya, tapi juga harus berlepas diri dari orang-orangnya. Itu. Lihat tadi Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi berlepas dirinya itu bukan cuma dari agama mereka, tapi dari merekanya juga. Itu, ya. Jadi mesti berlepas diri dari seluruh agama kekafiran dan berlepas diri dari para penganutnya. Itu sepaket, ya, berlepas diri dari kekafiran dan orang-orangnya. Demikian. Bahkan tadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya menambahkan, telah nampak jelas antara kami orang-orang beriman dan kalian orang-orang kafir adanya, ya, al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Sampai kapan? Abadan, kata Nabi Ibrahim, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau ikut beriman kepada Allah saja. Tuh, lagi-lagi jadi acuannya kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya selama masih kafir kepada Allah, berlepas diri kepadanya. Kita baru berikan loyalitas kepadanya kalau dia mau masuk Islam. Itu kita baru berikan kecintaan, ya, dukungan kepadanya kalau dia mau ikut beribadah hanya kepada siapa? Allah saja. Jelas sekali ini, ya. Al-Mumtahanah ayat 4. Itu baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, perhatikan tadi, ya, Al-Mumtahanah ayat 4. Baik, ya. Itu tadi, ya, penjelasan tentang pengertian al-wala dan al-bara. Jelas, gamblang. Orang kalau udah ngerti ini, ya, dia sudah paham kepada siapa dia harus berpihak. Itu. Ya, demikian. Cukup tadi 2 dalil sebetulnya, ya. Yang pertama tadi Al-Maidah, ya, 55 sampai 56, dan yang kedua tadi Al-Mumtahanah ayat 4. Itu sudah cukup jadi prinsip itu. Demikian. Baik, ya. Terserah orang mau komentar miring apa, mau dibilang, ya, apa istilah tadi, ujaran kebencian kah, ajaran radikal lah, apapun terserah. Yang kita sampaikan qala Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, jalan menuju surga. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lanjut ke subbahasan berikutnya tentang urgensi al-wala dan al-bara.
Ya. Urgensi al-wala dan al-bara. Artinya kita akan sebutkan di sini ada sekitar 3 ya. 3 urgensi. 3 poin yang menunjukkan urgensi dan pentingnya akidah al-wala wal bara. Ya itu. Sebelum kita lanjut ke rinciannya, agar kita semakin paham seberapa penting sih sebetulnya akidah al-wala wal bara ini sampai dibahas oleh para ulama. Demikian. Jawabnya sangat penting. Dan kita akan sebutkan ada 3 poin. Yang pertama ialah bahwa akidah al-wala wal bara merupakan salah satu prinsip akidah Islam. Merupakan salah satu prinsip akidah Islam. Ini urgensi yang pertama. Bahwa akidah al-wala wal bara ya merupakan salah satu prinsip akidah Islam. Garis bawahi prinsip. Jadi akidah al-wala wal bara ini bukan perkara cabang, perkara khilafiyah, bukan. Ini prinsip. Hitam putih. Tidak bisa direvisi, tidak bisa diotak-atik. Ya. Ini menjadi prinsip akidah Islam. Al-wala wal bara, ya. Ini bukan ranah cabang, bukan ranah khilafiyah, bukan. Ini prinsip usul yang harus dipegang oleh setiap hamba yang mengaku bertauhid, ya. Akidah al-wala wal bara, kepada siapa dia harus berloyalitas dan kepada siapa dia harus berlepas diri. Ini prinsip, ya. Demikian. Termasuk salah satu prinsip akidah Islam. Ini urgensi yang pertama. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 81. Al-Maidah ayat 81. Ya. Al-Maidah 81. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Lihat, Allah berfirman yang artinya, sekiranya, seandainya mereka itu betul beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada wahyu yang telah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mattakhadhuhum awliya, tentulah mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Itu lihat di situ Allah mengatakan, sekiranya mereka betul ngaku beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, jika memang betul mereka ngaku beriman, mattakhadhuhum awliya, tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pihak yang mereka berikan loyalitas. Itu kata Allah, kalau betul mereka beriman. Demikian. Ini prinsip atau bukan berarti? Prinsip ini. Allah katakan, walakinna katsiran minhum fasiqun, akan tetapi banyak di antara mereka itu fasik. Ya. Itu lihat. Ini al-wala wal bara. Ya, termasuk salah satu usul prinsip akidah Islam. Allah katakan dalam ayat tadi, ya, bahwa seseorang jika memang betul mengaku beriman, ya, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi tuntutannya apa? Tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Tuh, kalau betulan beriman, harusnya tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pihak-pihak yang diberikan loyalitas dan kecintaan. Itu kalau betul beriman. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau ada orang berKTP Islam, ngakunya muslim, tapi menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, ya, menjadikan orang-orang kafir, ya,
sebagai pihak yang diberikan loyalitas dan kecintaan. Ini dipertanyakan keimanannya. Itu jelas ya. Al-Maidah ayat 81 tadi. Itu Al-Maidah ayat 81 tadi. Demikian. Jelas ya. Baik. Jelas sekali tadi ayatnya. Kalau betul beriman, ya nggak bakalan lah menjadikan orang-orang kafir sebagai pihak yang diberikan loyalitas. Itu kalau betul beriman. Tapi kalau realitanya ngaku beriman, namun selalu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pihak yang diberikan loyalitas, dan justru selalu memusuhi dan menyudutkan umat Islam, ini gimana keimanan yang seperti ini? Ya, dipertanyakan keimanan yang seperti ini. Demikian ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Urgensi yang kedua, ya, urgensi yang kedua. Tadi jelas ya yang pertama ya, bahwa akidah al-wala wal bara merupakan salah satu prinsip akidah Islam. Tadi ayatnya Al-Maidah 81. Kalau memang betul beriman, nggak bakalan menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pihak-pihak yang diberikan loyalitas. Itu. Tapi kalau ngaku beriman, kemudian selalu menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pihak-pihak yang diberikan loyalitas, ini dipertanyakan keimanannya. Itu. Baik, urgensi yang kedua, akidah al-wala wal bara merupakan ikatan iman yang paling kuat. Akidah al-wala wal bara merupakan ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh. Ini urgensi, menunjukkan betapa pentingnya ya akidah al-wala wal bara, karena dia merupakan ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Artinya, ya, simpul ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Berloyalitas karena Allah dan memusuhi pun juga karena Allah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang, beliau bersabda, simpul ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah berloyalitas karena Allah dan bermusuhan pun juga karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci pun juga karena Allah. Ini kata Nabi SAW, awthaqu 'ural iman. Ya. Simpul ikatan iman yang paling kuat, yang paling kokoh. Membangun loyalitas dan permusuhan karena siapa? Allah. Membangun cinta dan benci juga karena siapa? Karena Allah. Acuannya Allah Ta'ala. Demikian. Artinya siapapun orangnya yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dimanapun dia tinggal, kapanpun dia hidup, wajib diberikan loyalitas dan kecintaan untuknya. Sebaliknya, siapapun orangnya, ya, tinggal dimanapun dia, kapanpun dia hidup, kalau dia kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diberikan bara, berlepas diri darinya. Demikian. Ini ya. Baik, itu urgensi yang kedua. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Urgensi yang ketiga, ya. Urgensi yang ketiga. Bismillah. Urgensi yang ketiga ialah
bahwa akidah al-wala wal bara merupakan sebab agar hati merasakan manisnya iman. Akidah al-wala wal bara merupakan sebab agar hati merasakan manisnya iman. Nah, itu. Iman ini punya rasa, dan rasanya itu lezat, nikmat, manis. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rasa manisnya iman itu hanya akan bisa dirasakan oleh orang yang memiliki akidah al-wala wal bara. Itu. Yang ada demikian. Ini. Jadi kita ulang ya. Iman yang benar itu ada rasanya, nikmat, lezat, manis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata manisnya iman tersebut tidak akan ketemu, tidak akan didapatkan, tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang punya apa? Akidah al-wala wal bara. Itu. Artinya selama orang tidak memperhatikan akidah al-wala wal bara, selama itu pula dia tidak akan pernah ketemu manisnya iman. Jadi cuma pengakuan saja. Demikian. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini lafaz yang kita bawakan milik Al-Bukhari. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, niscaya pasti dia akan bisa merasakan manisnya iman. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama nih, yaitu tatkala Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pihak yang paling dia cintai ketimbang selainnya. Itu. Ini yang pertama nih. Ya, untuk ya sebagai kiat bisa merasakan manisnya iman. Kalau seseorang sudah sampai pada titik Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pihak yang paling dia cintai di atas semua pihak. Itu. Di atas orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, pasangannya sendiri, keluarganya sendiri, dan seterusnya. Ini baru dia akan rasakan manisnya apa? Iman. Ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pihak yang nomor 1 dia cintai, sehingga segala kepentingan minggir kalau sudah bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh baru manis iman itu. Manisnya iman baru dia akan dirasakan kalau sampai titik seperti itu. Demikian. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika seseorang dia mencintai orang lain, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini juga nih. Dengan yang kedua ini nih, dia akan merasakan manisnya iman. Dia tidaklah mencintai si fulan melainkan karena si fulan orang yang bertauhid. Bukan karena kepentingan apa-apa, bukan karena hartanya, ya, dunianya, materinya, gak, karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ini yang kedua nih. Nah, ini menjadi al-wala wal bara juga. Tadi ketika seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia cintai orang tersebut illa lillah, kecuali karena siapa? Karena Allah. Karena dia ini beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup jadi alasan untuk mencintai orang tersebut, sekalipun dia orang yang dianggap remeh di masyarakat. Kalau dia orang yang bertauhid, ini ya saudara kita, ini sahabat kita. Ya harus kita berikan loyalitas dan kecintaan lillah, karena Allah. Itu ya. Yang ketiga, ini yang terakhir, ya, kiat untuk merasakan manisnya iman. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Artinya, yang ketiga nih,
supaya bisa merasakan manisnya iman ialah tatkala seseorang membenci kalau dia kembali lagi kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilemparkan ke dalam api. Baru kalau sudah sampai titik ini, barulah terasa manisnya apa? Iman. Ya, artinya apa? Dia benci, dia tidak suka kalau kembali lagi ke masa lalunya yang buruk kayak itu. Benci dia, nggak suka. Dia sudah senang dengan hidup yang baru di atas hidayah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diingatkan, kalau disebut-sebutkan masa lalunya, dia benci, dia menangis, dia kecewa. Itu bukan malah jadi nostalgia. Ini paham ya? Ada orang-orang ya mantan kafir, mantan ahli maksiat, kalau disebutkan masa lalunya malah bangga, bodoh, tidak merasakan manisnya iman. Kalau dia betul sudah menemukan manisnya iman, dia tidak suka dengan masa lalunya yang penuh dengan kekafiran, jauh dari Allah ya Subhanahu wa taala, menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dia. Ini yang ketiga, benci kalau dia balik lagi ke kekufuran, sebagaimana dia tidak suka kalau dirinya dilemparkan ke dalam api. Itu lihat, siapa di antara kita yang bersedia untuk dicampakkan ke dalam api? Jawabnya nggak akan ada. Maka harusnya seperti itu pula kita tidak mau kembali lagi kepada masa lalu yang jelek, masa lalu yang buruk, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, itu tadi ya tiga urgensi al-wala wal bara. Yang pertama, al-wala wal bara merupakan salah satu prinsip akidah Islam. Yang kedua tadi, al-wala wal bara merupakan ikatan iman yang paling kuat. Yang ketiga tadi, al-wala wal bara merupakan sebab agar hati merasakan manisnya iman. Itu orang-orang ini kalau paham akidah al-wala wal bara, dia akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan tegar. Itu karena dia jelas dia kepada siapa dia berpihak, dan dia yakin betul ketika dia berpihak kepada Allah, Allah pasti menolong dia. Orang kalau paham akidah al-wala wal bara nggak takut menjalani kehidupan ini, karena dia berpihak di posisi yang benar. Itu ya, ada demikian ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, berhubung waktu sudah pukul 6, mungkin sampai sini dulu. Nanti masih belum selesai ya. Nanti kita akan pelajari subbahasan tentang bentuk-bentuk al-wala, ya, bentuk-bentuk loyalitas kepada kaum mukminin, dan juga bentuk-bentuk loyalitas ya kepada orang-orang kafir yang tentunya diharamkan. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada silakan.